Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang berguna untuk meningkatkan intelektualitas dan emosional individu. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Namun, berkaca pada potret pendidikan untuk kaum perempuan di masa pergerakan nasional memiliki perbedaan dari pendidikan pada setiap masa. Jika ditelisik, pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, terjadi berbagai fenomena sosial yang berdampak keras pada kehidupan kaum perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Pada kurun waktu tersebut, kritik sosial merebak yang dilakukan oleh para tokoh pergerakan, baik individu maupun golongan, seperti memprotes pernikahan yang dipaksakan, tradisi pingit, serta poligami yang tidak bersandarkan keadilan. Fenomena sosial yang memberatkan kaum perempuan seperti ini tentunya dapat membatasi gerak kaum perempuan dalam mengeksplor bakat dan minatnya, kurang membekali diri akan pengetahuan dan keterampilan, serta terhambatnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Halo semuanya, pilu sekali ya setelah kita menyaksikan bersama-sama tayangan video sebelumnya yang memperlihatkan gambaran fenomena pada abad ke-19 yang dialami oleh kaum perempuan. Fenomena pada abad ke-19 tersebut telah menggerakkan tokoh pergerakan perempuan pada masa pergerakan nasional untuk membangkitkan posisi perempuan dalam ranah sosialnya, serta membekali perempuan dengan segudang keterampilan dan juga pengetahuan. Adapun tokoh pelopor pergerakan perempuan yaitu Raden Ajeng Kartini, sebagai figur perempuan yang peduli dengan kondisi perempuan saat itu. Hal itu terlihat di dalam surat-surat yang telah dituliskannya, berbagai gagasan serta keresahan-keresahan dituangkannya di dalam surat tersebut. Adapun isi dari surat Kartini yang memaparkan ironi keadaan perempuan pada masa pergerakan nasional tersebut antara lain: kami, gadis-gadis masih terantai dikarenakan adat istiadat lama. Hanya sedikit saja memperoleh bahagia dari kemajuan pengajaran. Kami sebagai anak perempuan belajar ke sekolah dan keluar tiap hari, hal tersebut sudah dikatakan melanggar adat. Adat di negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya berumur 12 tahun, saya harus masuk tutupan. Saya dikurung di dalam rumah seorang diri dan tidak boleh keluar rumah bila tiada serta seorang suami. Lelaki yang asing bagi kami perempuan dipilih oleh orang tua kami untuk dikawinkan dengan kami, dengan tiada setahu kami. Kartini menuliskan secara eksplisit di dalam surat-suratnya tersebut bahwa satu-satunya hal yang dapat menjadikan perempuan merdeka dan berdikari ialah pendidikan. Kartini mengeksekusi gagasannya dengan mendirikan sekolah perempuan. Gerak Kartini ini menginspirasi para tokoh pergerakan pada masa pergerakan nasional tersebut untuk bersama-sama menggiatkan pendidikan perempuan, yakni ada Rahmah El Yunusiah dari Sumatera Barat, lalu ada Rohana Kudus, dan juga ada Dewi Sartika, serta tokoh-tokoh lainnya. Pada dasarnya, gerak para tokoh pergerakan perempuan saat itu bersifat altruistik atau mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Salah satu tokoh pergerakan perempuan ialah Rahmah El Yunusiah. Basis pergerakannya ialah berada di Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan daerah tetangga dari Kesultanan Siak. Gerak Rahmah El Yunusiah yang berhasil mendirikan sekolah perempuan bertaraf agama yang pertama di Indonesia saat itu di tahun 1914 berhasil mempengaruhi pola pikir tokoh tersohor dari Sumatera Timur ini, yaitu Sultan Syarif Qasim II sebagai pemimpin dari Kesultanan Siak yang ke-12. Sultan Syarif Qasim II merasa sudah saatnya di Siak Sri Indrapura didirikan sekolah perempuan. Pada tahun 1927, Sultan Syarif Qasim II berhasil mendirikan sekolah perempuan pertama di Kesultanan Siak, yaitu Sultanah Latifah School. Dan 2 tahun kemudian didirikan Madrasah Anisa sebagai sekolah perempuan bertaraf agama. Terlihat ya pada layar potret bangunan Madrasah Anisa yang masih kokoh berdiri hingga saat ini, di mana saat ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan arsip dan juga perpustakaan. Sultanah Latifah School melahirkan insan yang mahir akan menenun. Tahukah kamu, tenun siak yang menjadi keterampilan anak perempuan kala itu merupakan cikal bakal lahirnya pakaian adat Melayu Riau saat ini.
Keterampilan menenun saat itu diajarkan langsung oleh permaisuri kepada dayang-dayang istana dan juga siswa perempuan lainnya di Sultanah Latifah School. Tidak hanya mahir dalam menenun, lulusan dari sekolah perempuan yang diinisiasi oleh Sultan Syarif Qasim II ini juga mahir memasak. Yang mana salah satu lulusan dari Madrasah Anisah yaitu Tunku Khalijah mahir memasak, tentunya memasak makanan tradisional. Apakah ada yang pernah mencicipi makanan tradisional khas Melayu Riau? Seperti buah melako, bolu kemojo, atau lain sebagainya. Wah, tentunya makan makanan lokal kaya akan nutrisi ya. Selain itu juga bisa mencegah berbagai macam penyakit yang ditimbulkan dari pola mengkonsumsi makanan instan. Ada yang gemar makan fast food di sini? Nah, coba perhatikan lagi ya dampaknya bagi tubuh itu seperti apa. Jika kamu mengkonsumsi makanan lokal, berarti kamu memiliki awareness sejarah yang tinggi loh. Mengapa demikian? Karena tindakan menjaga, merawat, itu merupakan salah satu kombinasi dari kesadaran sejarah. Dengan mengkonsumsi makanan lokal, tandanya kita melestarikan apa yang telah diwariskan oleh masyarakat masa lampau. Dan juga kita mempertahankan eksistensi produk lokal saat ini. Lulusan dari kedua sekolah yang dibina langsung oleh Sultan Syarif Qasim II dan permaisurinya ini juga menjadi pengajar dan pendakwah. Perubahan peranata sosial kala itu Yang sebelumnya perempuan dibelenggu oleh adat dan juga terbatasnya pendidikan, menjadi perempuan yang memiliki prestis dan kedudukan yang baik di lingkungannya. Hal ini tentunya berkat perjuangan Sultan Syarif Qasim II dalam membangun pendidikan perempuan di Kesultanan Siak dengan memberikan beragam fasilitas seperti asrama, transportasi, serta beasiswa ke jenjang yang lebih tinggi. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.